Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan ngebahas soal terkait konsinyasi. Soal ini diambil dari soal UAS tahun 2017-2018. Langsung aja, toko pramuka bertindak selaku komisioner yang menjual peralatan elektronik rumah tangga milik PD Swadaya. Nah, kita tuh harus bisa ngebedain yang mana konsinyor dan yang mana konsinyi. Di sini, toko pramuka bertindak selaku yang menjual. Berarti langsung bisa kita ketahui bahwa toko pramuka itu sebagai konsinyi dan PD Swadaya sebagai konsinyor. Lanjut, biaya yang dikeluarkan oleh toko pramuka yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dapat di-reimburse. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2017. Kita langsung lihat aja apa yang diminta sama soalnya. Di sini disuruh buatlah jurnal transaksi pada konsinyor dan konsinyi dengan menggunakan asumsi transaksi konsinyasi dicatat terpisah dengan transaksi reguler lainnya dan sertakan perhitungannya. Kita masuk ke transaksi tanggal 3 September. PD Swadaya mengirim 30 buah mesin cuci kepada toko pramuka. Harga pokok tiap unit Rp1.800.000, harga jual tiap unit Rp2.340.000, komisi 20% dan biaya pengiriman Rp700.000. Nah, kita masuk ke jurnal konsinyor. Konsinyor akan mencatat akun consignment out pada merchandise shipment sebesar apa? Sebesar tadi 30 unit dikalikan dengan HPP-nya. HPP-nya itu 1.800.000. Jadi 54 juta. Di sini kreditnya merchandise shipment atau akun lainnya itu match on consignment. Terus harga jual tiap unit 2.340.000 ini nggak di jurnal. Dan biaya pengiriman 700.000. Ini jurnalnya consignment out pada freight out. Nah, sebenarnya perusahaan itu juga mencatat freight out pada cash, tapi itu di luar dari laporan yang ini. Jadi, jurnal yang di sini itu hanya jurnal konsinyasi. Sedangkan freight out pada cash ini dicatat perusahaan, tapi di jurnal yang terpisah. Jadi ini untuk di sini nggak perlu. Terus untuk konsinyinya, konsinyi hanya akan mencatat memo. Dia nggak akan mencatat jurnal, tapi dia hanya akan mencatat memo penerimaan barang. Ini sebenarnya nggak perlu dirinci, cuman untuk mempermudah aja. Terus, tanggal 12 September, toko pramuka menjual 8 buah mesin cuci secara tunai. Biaya pengiriman 200.000 dibayar tunai. Nah, ini transaksi penjualan, berarti yang mencatat adalah si konsinyi. Jurnalnya itu cash pada consignment in sebesar tadi ada 8 unit dikalikan dengan kosnya 2.340.000. Hasilnya 18.720.000 dan ada biaya pengiriman 200.000 yang dibayar tunai. Nah, biaya pengirimannya itu jurnalnya consignment in pada cash sebesar 200.000 langsung aja. Terus tanggal 26 September, toko pramuka menjual 12 buah mesin cuci secara tunai. Biaya pengiriman 300.000 dibayar tunai. Sama kayak tadi jurnalnya, cash pada consignment in 12 unit dikalikan 2.340.000 dan biaya pengirimannya consignment in pada cash. Tanggal 28 September, toko pramuka mengembalikan 5 buah mesin cuci karena ada kerusakan. Biaya pengiriman sebesar 120.000 dibayar tunai. Nah, ini itu transaksi pengembalian unit. Nah, kalau pengembalian itu, konsinyi itu nggak mencatat jurnal. Maksudnya itu dia hanya mencatat memo pengembalian. Nanti yang akan mencatat jurnal itu di konsinyornya. Nah, di sini karena ada biaya pengiriman sebesar 120.000 yang dibayar tunai, maka dari itu perusahaan mencatat si konsinyi mencatat dulu consignment in pada cash 120.000. Terus di jurnal pengembalian ini konsinyor mencatat merchandise shipment pada consignment out. Itu jurnalnya tinggal dibalik aja.
waktu dia mengirim kan jurnalnya consignment out pada merchandise shipment. Nah, ini karena pengembalian tinggal dibalik merchandise shipment pada consignment out sebesar unit yang dikembalikan 5 unit dikalikan dengan cost-nya 1.800.000. Nah, di sini ada journal expense. Journal expense yang dicatat itu bukan dari biaya pengiriman ini, bukan. Tapi expense yang dicatat itu dari, kan tadi di awal itu ada konsinyur mencatat consignment out pada freight out sebesar 700.000. Nah, ini kan untuk 30 unit ya. Untuk 30 unit. Sedangkan di sini konsinyi mengembalikan 5 unit. Maka kita hanya akan mencatat expense dari pengembalian itu kita mencatat expense perhitungannya adalah 5/30 dikalikan breakout-nya 700.000. Dapat hasilnya 116.667.000. Gitu. Kemudian, tanggal 30 September, pengiriman laporan perhitungan penjualan dan kas kepada PD Swadaya. Nah, ini laporan penjualan oleh konsinyi. Atau bisa juga disebut dengan mencatat berapa sih komisi yang didapatnya gitu. Di sini, jurnalnya consignment in pada commission income. Sebesar apa? Tadi, komisinya udah disepakatin sebesar 20% dari penjualan yang berhasil dijualnya. Jadi di sini 20% dikali dengan sales-nya yang berhasil dijual, tadi ada ini dan ini tinggal ditambah. Terus hasilnya 9.360.000. Kemudian, PD Swadaya menerima laporan hasil perhitungan penjualan konsinyasi. Jadi di sini hasil penjualannya dikurangi biaya-biaya tadi akan dikirim ke konsinyor gitu. Nah, di sini yang digunakan itu sisa saldo consignment in. Sisa saldo consignment in langsung aja kita hitung. Tinggal ditambah kurangin aja. Ini dikurang. Ini ditambah yang kredit ditambah, yang debit dikurang. Mana lagi? Dan ini. Nah, dapat hasilnya 36.820.000. Nah, semua saldo ini kita transfer ke konsinyor. Jadi, di sini konsinyor akan mencatat jurnal. Dia akan menerima cash sebesar 36.820.000 dari sini. Terus ada akun consignment out. Di sini consignment out yang di sini itu dari freight. Jadi dari biaya pengiriman atas penjualan. Kan tadi ada 2 kali penjualan ya. Yang ini sama yang ini, itu tinggal ditambah aja. Terus ada akun consignment out atas commission. Nah, di sini itu dari commission income-nya sebesar 9.360.000 dan ada expense di sini. Nah, expense yang di sini atas biaya pengiriman yang pengembalian barang tadi. Nah, kenapa dia expense, kenapa nggak consignment out? Karena kan ini tuh pengembalian, jadi konsinyi nggak jadi menjual barang itu. Jadi makanya itu dia dianggap sebagai expense, bukan sebagai transaksi konsinyasi gitu. Dan di kreditnya ada consignment out. Nah, ini tuh atas sales. Jadi salesnya kita tambahin 18.720.000 dan 28.080.000. Hasilnya 46.800.000. Ini kalau misalnya kita hitung, jumlah debitnya akan balance sebesar 46.800.000. Kemudian, terakhir, konsinyor akan mencatat jurnal pengakuan income atas si konsinyi tadi. Nah, ini angkanya dari mana? Itu perhitungannya dari sales dikurangi dengan beban-beban yang
berkaitan dengan penjualannya. Jadi COGS-nya, pertama itu dikurangin COGS. Tadi yang berhasil terjual itu ada 20 unit. 20 unit, cost-nya 1.800.000, terus commission expense, ini, yang commission income ini 9.360.000, terus ada freight dari konsinyii, ini freight-nya ini atas beban pengiriman, 200.000 ditambah 300.000, 500.000, dan ada freight dari konsinyor. Nah, di sini tuh yang terjual, ingat kalau menghitung pengakuan consignment income-nya itu, kita hanya mengakui yang terjual, sebesar yang terjual. Jadi tadi yang terjual kan ada 20 unit. 20 unit per 30 dikali freight-nya tadi berapa? Freight-nya ada 700.000. Ini biaya pengiriman 700.000. Dikalikan dengan 700.000. Nah, 466.667. Nah, ini semua sales dikurangi beban-beban sama dengan hasilnya 473.333. Nah, ini jurnalnya itu consignment out pada consignment income. Udah gitu. Nah, ini karena transaksinya inventory-nya belum terjual semua, nanti itu bakal ada saldo consignment out. Sisa saldo consignment out. Karena ada barang yang belum terjual. Sedangkan kalau di konsinyi, akun consignment ini nih, mau dia udah terjual semua ataupun ada yang belum terjual, dia nanti saldo akhirnya itu akan bernilai 0. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, ini maksudnya soal hilang tuh, apa ya, ada persediaan yang hilang gitu. Ini soal dari Bapak sih. Langsung aja ya. Soalnya perjanjian antara Tuan Ali dan Tuan Bedu adalah sebagai berikut. Tuan Ali akan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Tuan Bedu. Nah, ini berarti si Tuan Ali akan bertindak sebagai konsinyor. Dan konsinyinya itu si Tuan Bedu. Terus, Tuan Bedu harus membayar uang muka sebesar kos persediaan tersebut. Uang muka ini akan dikembalikan saat ada persediaan yang terjual dan akan menjadi milik Tuan Ali kalau ada persediaan yang hilang. Terus, segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Tuan Ali atas persediaan yang hilang harus diganti oleh Tuan Bedu dan akan dipotong dari komisi yang harus diterima oleh Tuan Bedu. Di samping itu, biaya yang telah dibayar oleh Tuan Bedu atas persediaan yang hilang tidak akan diganti oleh Tuan Ali. Jadi kalau misalnya si konsinyi, si Tuan Bedu menghilangkan barang, itu akan jadi tanggung jawabnya Tuan Bedu dan nggak akan diganti sama Tuan Ali. Kemudian Tuan Bedu akan menerima komisi sebesar 25%. Terus ini Tuan Ali mengirimkan 20 unit persediaan. Kos persediaan tersebut sebesar 150 per unit dengan harga jual 300 per unit. Tuan Bedu membayar uang muka sebesar kos persediaan. Oke, ini langsung penjurnalan aja ya. Di sini konsinyor akan mencatat jurnal pengiriman barang. Consignment out pada merchandise shipment sebesar tadi itu 20 unit dengan cost 150. Ya, 20 unit dikali 150. 3.000. Terus si konsinyi hanya akan mencatat memo penerimaan barang. Kemudian Tuan Bedu membayar uang muka sebesar kos persediaan tersebut. Nih, si Tuan Bedu akan menjurnal advance to Ali pada cash. Jadi kalau misalnya ada uang muka, jurnalnya itu advance to Ali pada cash sebesar 3 juta. Nah, si konsinyor mencatat dia nerima cash pada advance from Bedu sebesar 3.000. Terus saat pengiriman Tuan Ali membayar biaya pengiriman sebesar 60 dan Tuan Bedu membayar biaya sebesar 50. Ini biaya freight.
si konsinyor mencatat consignment out pada breakout sebesar 60 dan konsinyi mencatat consignment in pada cash sebesar 50. Kemudian nomor 4, Tuan Bedu menjual 10 unit persediaan dan membayar biaya penjualan sebesar 15. Nah, ini yang mencatat si konsinyi. Dia menjual 10 unit dan 10 unit. Jurnalnya itu cash pada consignment in sama dengan 10 unit dikali cost-nya tadi sebesar 300. Jadi dapat 3.000. Terus tadi ada membayar biaya penjualan sebesar 15. Langsung aja consignment in pada cash sebesar $15. Konsinyor nggak mencatat. Terus ada Tuan Bedu mengembalikan 4 unit persediaan dan membayar biaya pengembalian sebesar $4. Nah, ini jurnal pengembalian. Kalau pengembalian, si konsinyi hanya akan mencatat memo pengembalian barang, dan karena ini ada biaya pengembalian, jadi konsinyi mencatat consignment in pada cash sebesar $4. Terus, konsinyor mencatat jurnal pengembalian merchandise shipment pada consignment out sebesar $600 dan dia mencatat expense kerugian atas freight yang tadi udah dibayarnya. Kan tadi yang dikembalikan itu 4 unit, 4 per total barangnya itu ada 20 dikali dengan beban yang dikeluarkannya. Jadi itu 12 expense-nya. Lalu ada Tuan Bedu menyerahkan uang hasil penjualan dan menyampaikan laporan terdapat 1 unit persediaan yang hilang akibat kelalaian. Oke, jadi kita jurnal dulu yang ini 1 unit persediaan yang hilang. Di sini akan mencatat loss. Ini oh iya, sebelumnya kan tadi dia bilang Tuan Bedu menyerahkan uang hasil penjualan. Jadi kita catat dulu commission expense-nya, pengakuan commission income. Di sini konsinyi akan mencatat jurnal consignment in pada commission income sebesar penjualannya tadi dia berhasil menjual sebesar 3.000 kan. Nah, kesepakatannya itu tadi akan menerima komisi sebesar 25%. Jadi 25% dikali dengan penjualannya yang sebesar 3.000. Jadi commission income-nya itu 750. Nah, tadi karena ada yang hilang, maka kita akan mencatat jurnal loss. Nah, jurnalnya itu seperti ini, loss pada consignment in. Nah, ini sebesar apa? Loss-nya ini kita akui sebesar, kan tadi di awal dia ada membayar biaya terkait pengiriman ini kan, sebesar 50. Nah, yang 50 ini tadi, itu kan untuk 20 unit. Sedangkan di sini dia menghilangkan 1 unit. Jadi loss-nya itu sebesar 1/20 dikali dengan biaya yang dikeluarkannya. Oh, maaf. Dikali dengan ini 2,5. Terus di sini segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Tuan Ali atas persediaan yang hilang harus diganti oleh Tuan Bedu dan akan dipotong dari komisi yang harus diterima. Nah, kan Tuan Bedu tadi, si Tuan Ali mengirim barang, terus ada biaya pengirimannya sebesar 60. Nah, atas biaya itu, Tuan Bedu akan mengakuinya sebagai loss, jadi dengan memotong commission income-nya. Jadi itu perhitungannya 1/20 dikali dengan berapa pengeluaran
yang Tuan Ali lakukan tadi 60. Jadi di sini loss yang dipotong dari commission income-nya itu sebesar 3. Kemudian ini mengirim sisa saldo consignment in kepada konsinyor. Ini langsung semua ya, semua akun-akun yang ada di consignment in. Ini terus dikurang yang debit udah. Nah, dapat $2.186,5. Nah, ini consignment in pada cash 2.186,5 dia ngasih ke konsinyor. Nah, di sini konsinyor akan mencatat cash sebesar 2.186,5. Terus ada jurnal consignment out. Ini atas expense. Maksudnya itu, di sini kan tadi Tuan Bedu mencatat biaya pengiriman sebesar 50. Sedangkan di sini yang sisanya itu ada 15 unit karena kan tadi ada pengembalian 4 unit dan 1 unit dihilangkan. Jadi sisanya itu cuma ada 15 unit per 20 dikalikan dengan biaya pengirimannya. Jadi dapat 37,5. Kemudian ada mencatat expense. Expense-nya ini sebesar yang pengembalian inventorinya. Kan tadi ada dia mengembalikan kan? Mengembalikan 4 unit. Nah, di sini karena tadi dia di awal ada mengeluarkan biaya sebesar 50, nah itu kan tadi atas 20 unit. Nah, sedangkan dia mengembalikan 4 unit. Jadi, yang 4 unit itu akan dicatat sebagai expense. Jadi, di sini 4 per 20 dikalikan dengan biaya yang dikeluarkannya sebesar 50. Nah, jadi di sini expense-nya itu ada 10. Kemudian, untuk consignment out dari commission, ini langsung aja 750. Kemudian ada consignment out dari freight dari biaya pengiriman penjualan yang ini 15. Kemudian di sini juga ada expense. Expense dari ini biaya pengiriman atas pengembalian barang sebesar 4. Ini nanti jurnalnya kalau mau digabungin boleh kok, consignment out yang ini digabungin semua boleh, dan ini expense-nya digabungin juga boleh. Terus di sini mengkredit consignment out atas sales. Kalau yang ini atas sales sebesar 3.000 ini, dan ada dia mengkredit consignment out sebesar 3. Nah, consignment out yang di sini itu atas kerugian si konsinyi karena telah menghilangkan barang. Jadi kita mengkredit, si konsinyor mengkredit consignment out sebesar 3. Nah, ini kalau digabung juga boleh. Kemudian, konsinyor harus mengakui berapa sih consignment income dari si konsinyi. Nah, ini perhitungannya dari seperti tadi, sales dikurangi dengan biaya-biaya terkait barang yang sudah terjual. Di sini dikurangin COGS. Tadi barang yang terjual itu ada 10 unit, dikalikan dengan cost-nya 150, jadi 1.500, dikurangi lagi commission expense-nya. Commission expense langsung aja dari sini. Terus ada freight yang dikeluarkan oleh konsinyor. Nah, freight di sini, kayak yang aku bilang, di sini itu harus untuk
barang-barang yang udah terjual. Nah, di sini kan yang terjual itu 10 unit per 20 dikalikan dengan ini biaya yang dikeluarkannya 50. Maaf, ini untuk konsinyur ya. Yang konsinyur itu berarti dia yang ini 60. Biaya pengirimannya 60. Nah, yang ini untuk konsinyur 10 per 20 dikali ini 50 biaya pengirimannya. Nah, di sini juga ada freight dari sales, biaya atas penjualan yang ini, biaya pengiriman sebesar 15. Nah, dikurangin aja semua. Ini dikurang beban-beban. Nah, dapat hasilnya consignment income-nya sebesar 680. Nah, lanjut, jurnal terakhir. Di sini nggak ada dibilang, tapi kita harus menjurnalnya karena kan ini di sini uang muka ini akan dikembalikan saat ada persediaan yang terjual. Nah, anggap aja ini udah akhir periode, jadi kita harus menyesuaikan uang mukanya. Nah, di sini tadi yang terjual itu ada 10 unit. 10 unit yang terjual dikalikan dengan cost-nya. Dikalikan dengan cost-nya jadi 1.500. Nah, si konsinyur mencatat kebalikannya advance from Bedu pada cash sebesar 1.500. Kemudian karena tadi ada yang hilang, jadi uang muka dari Bedu ini juga akan berkurang karena dia juga bilang di sini dan akan menjadi milik Tuan Ali kalau ada persediaan yang hilang. Jadi uang muka yang tadi udah dibayarkan akan hangus sebesar 1 dikali 150 gitu. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ke WA aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.